Dalam pengertiannya yang klasik, administrasi negara dipahami sebagai implementasi kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik. Penggunaan kekuasaan untuk memaksakan aturan untuk menjamin kebaikan publik dan relasi antara publik dan birokrasi yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kepentingan bersama. Administrasi negara dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan publik dan melayani publik. Pada prinsipnya, administrasi negara dibentuk untuk mengabdi kepada publik dan tidak boleh memihak kepada salah satu kepentingan politik apapun, dengan alasan apapun. Administrasi negara harus netral dan tidak partisan agar pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan adil tanpa membeda-bedakan status sosial, jabatan, dan preferensi politik seseorang. Lalu, pada titik ini muncul pertanyaan, siapa publik itu? Publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat luas dan kepentingan orang banyak. B. Pengertian kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer berarti pada waktu yang sama atau semasa sewaktu pada masa kini atau dewasa. Secara etimologis, kata kontemporer berasal dari dua kata, yaitu kata co yang artinya bersama dan kata tempo yang berarti waktu. Sehingga kontemporer berarti bersifat kekinian atau memrefleksikan situasi waktu yang sedang dilalui. Maka dapat dikatakan bahwa kontemporer merupakan masa di mana kita berada dalam suatu zaman. Karena kontemporer menggambarkan sebuah keadaan waktu yang sedang berjalan itu, maka sesuatu yang bersifat kontemporer tidak bersifat tetap dan cenderung terus-menerus mengalami perubahan. Namun, kontemporer itu sendiri tidak dapat lepas dari apa yang sudah berlalu. Karena sesuatu yang ada pada saat ini juga dipengaruhi oleh yang sudah berlalu. Sekulerasi pada masa modern mempengaruhi budaya kontemporer. Pada masa sekarang ini, masa modern berawal sejak abad ke-18 saat ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang di golongan masyarakat menengah sebagai perpanjangan dari manusia yang membuat aktivitas manusia menjadi lebih efisien dan efektif dan efisien. C. Kajian prospektif administrasi publik kontemporer. Pada bagian ini, penulis menjelaskan pandangan administrasi publik di Indonesia yang ditandai dengan paradigma di mana dalam penyelenggaraan pemerintah akan menonjolkan paradigma good governance dengan implementasi di konsep good governance. Bagian ini menjelaskan bagaimana peran ilmu administrasi publik kontemporer di masa depan mampu menjawab perubahan dan perkembangan lingkungan administrasi publik yang berlangsung cepat dan terus-menerus itu. Yang tentunya kemampuan SDM secara akademik dan tatanan aplikasi praktek. Menurut penulis model administrasi publik yang diterapkan selama ini adalah model tradisional, yaitu suatu model yang tertutup terhadap pembaruan. Hal ini yang tentu berlawanan dengan model administrasi kontemporer. Pembaruan dalam konteks administrasi publik adalah suatu perubahan sistem dari tradisional menuju modern, yaitu kontemporer. Oke. D. Isu-isu kontemporer dalam administrasi publik. Yang pertama, desakan untuk melakukan privatisasi atau peran sektor swasta yang terus meningkat. Kegagalan pemerintah atau government failure telah mendorong tuntunan untuk makin memperbesar keterlibatan sektor swasta dalam mengurus negara melalui gerakan privatisasi. Gerakan tersebut muncul dan menjadi perhatian besar di Inggris pada tahun 1980-an. Gerakan privatisasi tersebut menandai adanya perubahan besar dalam sistem pengorganisasian pemerintah yang ditandai dengan A. Gerakan privatisasi besar-besaran. B. Munculnya kuasi market di sektor publik di mana menyediakan barang dan jasa publik tidak lagi menjadi monopoli pemerintah. Yang C. Pergeseran strategi manajemen organisasi pemerintah dari menjaga kestabilan ke arah bagaimana melakukan perubahan menurut Fairley et al. 1996.
Yang kedua, demokratisasi, desentralisasi, dan good governance. Upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang diakibatkan oleh government failure dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang diterapkan di sektor swasta ternyata banyak memiliki kelemahan. Kelemahan yang sering dikritik oleh para ahli adalah penekanan yang berlebihan pada aspek efisiensi sehingga NPM menyederhanakan masalah dengan melihat warga negara hanya sebagai pelanggaran yang harus dipuaskan dengan berbagai kebutuhannya. Yang ketiga, multikulturalisme. Salah satu persoalan besar yang harus dihadapi oleh IAP adalah kenyataan bahwa lingkungan tempat IAP bekerja tidaklah homogen, melainkan sangat heterogen. Negara-negara Eropa Barat pada masa lalu di tempat IAP pertama kali muncul. Namun demikian, ketika IAP harus menghadapi negara-negara belahan dunia yang lain, IAP harus menghadapi kenyataan bahwa asumsi-asumsi dasar yang dipakai untuk membangun IAP menjadi kurang relevan. Yang keempat, krisis atau bencana alam dan konflik sosial. Bencana alam seperti kekeringan, gempa bumi, banjir, gunung meletus, badai, dan lain-lain saat ini menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah di negara berkembang maupun maju. Berbagai teknologi maju telah dikembangkan untuk mendeteksi munculnya bencana alam agar dapat dicegah atau dikurangi jatuhnya korban jiwa yang besar.